Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atorik. Kita akan melanjutkan part kedua. Jadi di sini kita akan menghitung standar budidaya tanaman. Nah, jadi kita pertama B itu sama dengan bulan. Jadi B itu B1 sama dengan bulan ke-1, terus M itu sama minggu. Jadi M1 sama dengan minggu pertama. Terus 1 tahun 12 bulan, lahan yang digunakan 500 meter persegi. Terus siklus produksi untuk melon ini adalah 3 bulan. Jadi cara kita mencari dulu untuk jumlah HOK. Jadi jumlah HOK ini lumayan gampang. Jadi gini, 10 HOK. Jadi di sini kan kita lihat deskripsinya. Jadi dilakukan selama 2 hari 8 jam per orang oleh 10 orang. Jadi sini kan 10 dikali dalam kurung 8 dibagi 8. Nah, sini 10 ini ya, nih 10. Nah, ini jumlah HOK. Jadi kan ini satu hari. Jadi kalau 2 hari kan berarti dikalikan 2. Jadi sama dengan 20. Jadi di sini kan sama 2 hari. Jadi minggu pertama ini 2 minggu pertama itu kan gini. Minggu pertama kan dia kan dalam budidaya itu dilakukan selama 2 hari. Nah, jadi kan minggu pertama itu kan 2 hari, jadi 20 orang gitu. Nah, selanjutnya untuk untuk penanaman dilakukan 1 minggu. Nah, setelah semai sama 1 hari. Nah, ini sama juga perhitungannya. Nah, ini jumlah OK setelah semai. Jadi kan setelah semai kan itu jadi minggu kedua itu. Nah, jadi minggu pertama, terus ini minggu keduanya, jadi 10 orang. Jadi kita tahu ini minggu kedua. Nah, kenapa nggak di minggu pertama? Karena minggu pertama itu kan masih penyemaian. Jadi kan ini keterangannya dilakukan 1 minggu setelah semai. Jadi seminggu kan di minggu pertama itu kan udah lewat. Jadi minggu kita masuk minggu kedua. Nah, selanjutnya jadi selanjutnya ini ya ini dilakukan 2 minggu setelah tanam. Selama ini pemasangan tali gawah dilakukan 2 minggu setelah tanam selama 2 hari oleh 4 orang. Jadi gini, 2 minggu setelah tanam. Jadi kan ini semai. Nah, di sini jadi minggu 1 dan minggu, nah jadi minggu ketiga masuknya itu. Nah, selanjutnya di sini adalah pemangkasan dan seleksi buah dilakukan mulai 4 sampai 5 minggu setelah tanam selama 3 hari. Nah, 8 jam per orang. Jadi di sini selama 3 hari jadi 12. Ya, di sini minggu bulan kedua minggu pertama. Tuh. Selanjutnya 1,5 nilainya. Jadi lakukan setiap 2 minggu sekali setelah pindah tanam selama 4 jam oleh 3 orang. Jadi kan karena 4 jam aja, jadi ini 1,5. Jadi begini kan, karena kan waktu kerja harusnya kan 8 jam, ini cuma dilakukan 4 jam. Sebetulnya untuk lebih gampangnya ini, kalau memang misalnya kita mau full 8 jam, berarti kita hanya menggunakan 1,5 orang. Jadi kalau hitungannya 1,5 orang itu kan agak aneh. Jadi kita jamnya saja, tapi orangnya tetap, tapi dengan harga yang berbeda gitu. Dilakukan 2 minggu sekali gitu. Jadi dari minggu keempat, minggu ke saat awal bulan. Nah, selanjutnya untuk panen ini yang lebih banyak. Sebetulnya kalau di studi saya itu untuk perawatan dan segala macam itu mereka difokuskan untuk 3 orang. Tetapi karena di situ kan greenhouse-nya pondok, jadi di setiap akhir minggu, setiap perawatan itu anak-anak pondoknya diajak. Jadi jumlah ini kita menyesuaikan dengan data yang dijabarkan oleh bapaknya. Nah, gitu. Tapi intinya di greenhouse ini yang utama itu hanya 3 orang. Tapi kalau kita mau menghitung bisnis kan kita
harus masukkan yang pembantu tadi dari santri, tapi itu rutin gitu loh. Jadi nggak yang uh, kadang 2 kadang 1, enggak, jadi rutin. Setiap misalnya persiapan media itu 10 HOK itu, jadi 3 dari yang nanti 7 dari uh, anak pesantrennya dari pondok gitu, agar kita tahu apa namanya pengeluaran dari Dudi kita tersebut gitu. Jadi kita masukkan. Nah, habis itu kita lanjut ke material. Kita menggunakan benih melon, kokopit, pupuk kandang kambing. Nah, pupuk kandang kambing ini sebetulnya dia hanya untuk di sana dipergunakan untuk tambahan nutrisi saja. Sebenarnya kokopit jadi tidak dicampur dengan kokopit ya untuk pupuk kandangnya. Jadi ada cara pengaplikasian yang lumayan unik di sana. Jadi pupuk kandang yang sudah difermentasi itu dihaluskan kan. Nah, itu ada yang direndam, jadi kadang tuh dikocorkan gitu. Jadi dengan jumlah 2.800 kilo tuh. Jadi sebetulnya nggak dicampur gitu dalam kokopitnya, karena kokopit itu kan kenapa menggunakan kokopit, karena kan kalau media tanah dan lain-lain kan mengandung patogen dan lain-lain seperti penyakit. COVID kan yang sudah disterilkan kan sudah aman, jadi sebenarnya nggak dicampur di COVID-nya, tapi tetap kita masukkan datanya sesuai hasil wawancara kita di Dudi. Terus selanjutnya ini per aplikasian, misalnya per produksi gitu, per itu kita menggunakan 1.400 butir. Jadi jumlah meter per siklusnya ini. Jadi ini dikali 18 dikali dengan, jadi 1.400 butir dikali dengan ini. Hasilnya 5.600. Nah, selanjutnya ada pupuk kandang. Nah, AB mix ini kita tarik ke samping ya. Ini kita tarik. Ini coba ya. Salah meleset. Nah, ini. Nah, jadi
Jadi di sini kita tambahkan sampai ke B21 yang ini ya, B12 21 12 ya, BH12 sama. Selanjutnya seperti karena kan dipakai terus gitu loh, sama seperti ini, benih sampai dengan tali lanjakan. Selanjutnya harga tenaga kerja, jadi per HOK nya itu 75.000. Ini sama terus, jadi ini kita sampai ini totalnya sama terus ya, ini karena kita per musimnya itu sama. Selanjutnya ada ini benih melon dan lain-lain, ini sampai dengan tali tanjakan, ini juga sama. Selanjutnya untuk menentukan biaya variabelnya. Jadi di sini 51 juta ini hasilnya dari ini. Jadi kita coba ya, nah kita coba ya. Oke, kita tambahkan, aduh naset. Ini kita tambahkan, kita bagi. Nah, di sini ketemu. Nah, di sini caranya seperti contoh video yang ibunya buat. Nah, baru kita tambahkan semua. Kita tambahkan dari minggu pertama ini, kita tambah persiapan media ini harga dikali dengan ini HOK nya ini. Nah, sudah ketemu. Kita lupa yang ini ya. Nah, ini kita ikuti dengan atas ini. Kita pakai di minggu-minggu apa aja kebutuhan HOK kita gitu. Jadi misalnya minggu pertama kita menggunakan 20 tadi itu ya, kalikan dengan 75. Nah, dengan harganya itu. Nah, ini kita ikuti aja terus sampai ini sama untuk panen dan lain-lain ini. Nah, terus kita akan mau cari produksi dalam 5 tahun. Nah,
dari bulan minggu pertama sampai minggu ke-12 ini kita tambahkan hasilnya 6 juta. Ini kita penambahan dari minggu pertama sampai minggu terakhir tahun 5. Dan selanjutnya sama seperti sampai persiapan media sampai panen ini kita sama di sini. Nah, di sini hasilnya. Selanjutnya untuk siklus material. Nah, material ini kenapa di minggu awal? Karena di sini kan dia mau melakukan budidaya. Nah, pasti dia membutuhkan bahan-bahannya itu di minggu ke awal sampai akhir tanam gitu. Karena di sini siklusnya 3 bulan, jadi sampai bulan ketiga. Nah, dan bulan keempat atau bulan keempat itu kita sama juga, bulan keempat ke-7 sampai 5 tahun. Nah, ini kita tambahkan. Nah, di sini hasilnya. Jadi total produksinya, total material dalam 5 tahun itu kita tambahkan semua. Benih melonnya berapa, kokopitnya berapa gitu. Jadi di sini kita tambahkan semua dari ini untuk tenaga kerja sampai materialnya dalam 5 tahun. Nah, selanjutnya di sini ada listrik, air, internet, IoT, biaya operasi lain, cadangan dan penyusutan per bulan. Di sini. Di sini dari listrik ya. Listrik minggu pertama kita menggunakan. Jadi awal bulan kita selalu menggunakan nih. Nah, jadi ini dari mana investasi dan penyusutan ini dari sini. Nah, dari sini. Nah, ini 12. Nah, jadi di sini ini juga sama biayanya. Nah, ini bedanya penyusutan per bulannya ini dari hasil penyusutan tadi itu ya. Nah, ini per musim-musimnya juga udah dibedakan. Kita menggunakan di bulan awal. Di setiap bulan awal, pokoknya setiap awal bulan kita beli pasti. Nah, itu kita tambahkan juga. Totalnya kita tambahkan juga di sini dari untuk listrik ya, dari listrik. Nah, listrik ini minggu pertama kita tambahkan sampai minggu ke-12. Tuh. Setelah total dan hasilnya ini. Ini dapatnya dari mana? Dari biaya tetap dari listrik, air, biaya penyusutan, dan itu kita totalkan selama kita budidaya dari minggu pertama, bulan ke-12 gitu. Selanjutnya di sini ini kita dapat dari mana sih biaya tetap ini? Kita agak lupa kelewatannya. Nah, di sini ini tambahan dari ini G60 kita tambahkan sampai G62 biaya tetapnya. Ini juga kenapa insutannya nggak dianukan. Nah, itu karena
Terus ini dari mana? Kita ada di depan dulu. Nah, ini apa? Total jadi untuk mengetahui total biaya produksinya, jadi biaya tetap bagi dengan biaya variabel tambah. Nah, jadi 51 juta ditambah 500 tambah 10 juta. Nah, ini nih dari sini. Ini dari sini. Jadi ini ditambah biaya produksi tambah itu. Nih. Selanjutnya sama. Ini karena minggu kelima belum nggak ada pengeluaran. Di sini pokoknya yang ada pengeluaran kita masukkan. Dan semua ini kita tambah. Jadi ini hasilnya dari biaya variabel dalam 1 tahun dibagi ditambah dengan biaya tetap dalam 1 tahun. Selanjutnya di sini ada jumlah panen. Nah, ini sangat penting gitu. Jadi jumlah panennya ada kita di sini 2 ton 100 kintal 2100. Nah, di sini selanjutnya ada harga panennya 40.000. Nah, terus ada penerimaan 8. Ini hasilnya dari dikalikan jumlah panen dikali dengan panen gitu. Juta sama pendapatannya nih. Jadi total penerimaan 4 tahun ada 336. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Dari total biaya dalam 1 tahun 373 sekian. Terus total penerimaan kita per tahun ada 336 juta. Nah, di sini kelihatan sangat usaha ini tidak layak ya untuk dilanjutkan budidaya, karena tadi harga pengeluaran kita jauh lebih besar daripada pemasukan. Nah, selanjutnya ini agar kita biar bisa usaha ini layak, ini gimana sih, kita lanjut ke part selanjutnya.